yaitu baik Prabowo maupun Gibran didiskualifikasi. Allahu Akbar. Hari ini tim hukum nasional sudah menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan bahwa insya Allah permohonan kita dikabulkan. Amin. 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 Jadi yang saya dengar adalah dari sisi hukum insya Allah kita kuat, kita menang. Tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan terhadap hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim tersebut konon katanya takut. Takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan. Allahu Akbar. Jadi tadi saya ditanya wartawan, kenapa ada demo di depan patung ini? Kita maunya demo di depan Mahkamah Konstitusi, tetapi sejak zaman Presiden Now, demo di depan istana dan Mahkamah Konstitusi dilarang. Walaupun sesungguhnya itu hak konstitusional kita. Ya. Saya katakan ini adalah aspirasi publik, bukan bentuk tekanan terhadap Mahkamah Konstitusi. Ini adalah aspirasi publik. Kenapa saya katakan aspirasi publik? Karena MK butuh dikuatkan dan diyakinkan untuk terus berada di jalan yang baik dan lurus. MK sumber masalah dengan putusan 90 yang memungkinkan anak kecil menjadi wakil presiden. Padahal belum cukup umur dan belum cukup dewasa. Nabi Muhammad saja yang dijuluki Al-Amin baru menjadi Rasul ketika usia 40 tahun. Ini masih kecil mau jadi wakil presiden, mau memimpin negeri sebesar ini. Karena itu kami yakin seyakin-yakinnya minimal diskualifikasi terhadap Gibran Rakabuming akan dilakukan. Allahu Akbar. Sekali lagi Gibran didiskualifikasi. Allahu Akbar. Karena itulah keyakinan yang kemudian terjemah dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Jadi kawan-kawan semua, kalau saya mengatakan Gibran didiskualifikasi bukan karena saya sentimen, tidak, tetapi karena itulah fakta yang terungkap dalam persidangan. Ternyata penetapan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden bertentangan dengan hukum dan konstitusi. Kenapa begitu? Karena peraturan KPU yang menjadi prosedur untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden tidak dipenuhi oleh Gibran. Pada waktu pendaftaran Gibran Rakabuming masih ada peraturan KPU yang menyebutkan usia harus 40 tahun dan itu belum diubah. Mengapa ini penting? Ternyata ada konspirasi dengan KPU yang begitu aktifnya agar Gibran mencalonkan diri. Bahkan KPU mencoba untuk mengundangkan peraturan KPU yang sudah mereka ubah sendiri tanpa prosedur dan tanpa berkonsultasi dengan DPR. Dan itu terungkap dalam persidangan. Ada kong kali kong antara kubu Gibran dan kubu KPU untuk meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Karena itu setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya, maka Gibran Rakabuming Raka harus didiskualifikasi. Tetapi kawan-kawan sekalian, itu baru permintaan yang minimalis. Permintaan kita yang lain adalah mungkin tidak, kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi.
Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03. Permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03 mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo maupun Gibran didiskualifikasi. Allahu Akbar. Sekali lagi ya, keras-keras, kencang-kencang. Diskualifikasi 02. Diskualifikasi. Diskualifikasi Prabowo Gibran. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Setelah diadakan sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, berbagai saksi dihadirkan dan juga para ahli, bahkan para menteri Presiden Jokowi dihadirkan. Ada 4 menteri yang dihadirkan yang memberikan keterangan mereka, ya, supaya nanti itu bisa membantu para hakim untuk bisa mengambil satu keputusan di sengketa Pilpres tahun 2024 ini. Dan hakim telah melakukan sidang, tinggal mereka merembuk bagaimana mengambil satu keputusan dengan dalil-dalil yang dimohonkan oleh kubu 01 dan juga 03 dan para saksi yang dihadirkan tentang membongkar kecurangan-kecurangan pemilu tahun 2024 ini. Apa yang dilakukan oleh KPU, yang dilakukan oleh Bawaslu, dan yang dilakukan oleh DKPP, dan juga apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi di dalam pembagian bansos, sehingga dari situ ya mungkin nanti bisa MK mengambil satu keputusan di dalam sengketa Pilpres tahun 2024 ini. Apakah Prabowo Gibran didiskualifikasi atau hanya salah satu, yaitu Gibran yang didiskualifikasi tetapi Prabowo tetap dilantik menjadi presiden, atau juga dilakukan pemilu ulang, dan itu kita percayakan kepada Mahkamah Konstitusi. Nah teman-teman, ya, kita ketahui bahwa pakar hukum tata negara ini yaitu Refli Harun, ya, berada di kubu pasangan Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar. Dia adalah penyampaian atau tim hukum dari Anies dan juga Cak Imin di dalam sengketa pemilu tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi. Nah, setelah dilakukan sidang, maka ada orasi yang disampaikan oleh Refli Harun ini, ya, dan masyarakat mendesak, ya, supaya Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Gibran di dalam pemilu tahun 2024 ini. Nah, kita lihat teman-teman, orasi di depan ratusan pendemo Refli Harun, pemilu ulang 01 dan 03 saja. Nah, diadakan, inilah yang diorasikan oleh Refli Harun, bahwa dilakukan pemilu ulang dan hanya yang berkontestasi adalah kubu 01 dan juga 03. Berarti kalau begitu, ya, Prabowo Gibran atau 02 didiskualifikasi. Pakar hukum tata negara Refli Harun menyampaikan orasinya di depan ratusan pendemo di depan gedung DPR RI Selasa 5 Maret 2024. Dia menegaskan aspirasi rakyat tidak boleh dibungkam oleh lewat aksi demo hari ini. Nah, kawan-kawan semua, pemilu yang jujur dan adil bisa diperjuangkan dimanapun, dan aspirasi masyarakat tidak boleh dibungkam dengan aparat hukum, dengan pengadilan dan lain sebagainya. Karena itu kawan-kawan semua, di sini kita menyampaikan aspirasi, ujar Refli dari atas mobil komando. Dia menyuarakan agar masyarakat sepakat untuk menolak hasil pemilu 2024 karena dilakukan dengan cara curang. Selain itu, atas kecurangan pemilu ini, dia meminta agar jajaran penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum KPU dan Badan Pengawasan Pemilu Bawaslu, dicopot dari jabatannya. Nah, di sini dikatakan bahwa, ya, yang pertama tadi dia meminta supaya Mahkamah Konstitusi
mengadakan pemilu ulang, dan juga di sini permintaannya yaitu selain atas kecurangan pemilu, dia meminta ya agar jajaran penyelenggaraan pemilu, ya penyelenggaraan pemilu itu yakni KPU dan Bawaslu ya dicopot dari jabatannya. Tentu Refli Harun mempunyai alasan tertentu mengapa dia meminta hakim Mahkamah Konstitusi mencopot kedua lembaga tersebut ya. Kita tidak ingin pemilu kita dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang berpihak. Kawan-kawan semua percaya sama KPU, Bawaslu. Kalau tidak percaya berarti kita tuntut berhentikan KPU dan Bawaslu, sambungnya. Nah, ini secara tidak langsung bahwa Refli Harun ini menduga bahwa KPU dan Bawaslu memihak kepada salah satu paslon, sehingga dia menanyakan kepada masyarakat yang ada di situ bahwa apakah percaya dengan KPU dan juga Bawaslu, sehingga kalau tidak percaya maka itu akan dituntut menurut Refli Harun ini. Nah, saat orasi dia juga menanyakan kepada massa apakah menginginkan kalau pemilu 2024 diulang. Ratusan massa berteriak jika mereka menginginkan pemilu ulang. Nah, teman-teman, mau nggak pemilu ini diulang? Tanya Refli, disambut teriakan setuju ratusan massa. Oke, kita lanjut teman-teman, bahwa diulang siapa lawan siapa, 01 lawan 03, 02 bagaimana? Buang kemana? Buang ke laut ya. Hukum dari demokrasi yang adil adalah kalau Anda curang, kalau Anda pakai steroid, maka Anda harus didiskualifikasi, sambungnya. Nah, teman-teman, menurut Refli Harun bahwa kubu 02 ini tidak ikut di dalam pemilu ulang nantinya karena diduga telah melakukan kecurangan, sehingga itu akan didiskualifikasi. Oke. Ini sangat menarik sekali, dan ini ya kita tidak tahu apa yang diambil keputusan oleh nantinya oleh Mahkamah Konstitusi. Apakah nantinya benar yang dikatakan oleh Refli Harun ini ya kubu 02 akan didiskualifikasi atau tidak. Untuk itu dia meminta masa aksi mendesak DPR RI menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Ya, kalau mereka tidak ajukan hak angket, biar kita duduki di DPR. Kita buat revolusi lagi, kita buat transformasi lagi. Hari ini jumlah kita sekian, besok mudah-mudahan 1 juta orang ke sini. Jadi kita dorong hak angket pungkasnya. Nah, teman-teman, inilah yang dilakukan di dalam orasi ini. Ada ratusan rakyat yang berkumpul untuk menyuarakan supaya Prabowo Gibran didiskualifikasi di Pilpres tahun 2024 ini, seperti yang diorasikan oleh Refli Harun atau pakar hukum tata negara ini. Karena menurut Refli Harun bahwa kubu 02 di dalam sidang sengketa Pilpres tahun 2024 ini terbukti melakukan dugaan kecurangan ya, sehingga dia mengatakan dan mendesak ya MK supaya mengambil keputusan untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran, atau hanya Gibran saja yang didiskualifikasi. Yang penting yang diminta oleh masyarakat di situ, para pendemo itu atau Refli Harun, adalah supaya ada yang didiskualifikasi. Nah, teman-teman, berikan komentar Anda, bagaimana pendapat Anda dengan hal ini. Sampai jumpa di video berikutnya.